Allah pada Bapak Muhammad Iqbal PhD yang sudah memberikan materinya. Bisa dipahami ya Ibu? Masih kurang? Oke. Kalau masih kurang, insya Allah mohon izin Bapak, nanti habis ini kita akan ada sesi tanya jawab untuk hadirin semuanya. Nanti insya Allah untuk tanya jawab nanti akan bagi menjadi beberapa termin. Mungkin termin yang pertama nanti untuk yang bapak-bapak dulu, nanti satu sama ibu-ibu satu. Nah, mohon untuk bapak-bapak siapkan mic-nya ya untuk penanya wali murid. Ada di sini yang bisa membantu untuk memberikan mic-nya. Oke, untuk yang bapak-bapak dulu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan boleh berdiri. Pak Robi boleh minta bantuannya untuk memberikan mic. Oke, ada mic-nya? Ini yang sebelah kiri. Nanti tolong disebutkan namanya, terus nama anaknya dan kelas berapa ya. Nanti langsung ke pertanyaan. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, lagi musim pantun, mau pantun kesehatan juga. Ya, mangga silakan. Musim pancaroba, upayakan sehat. Cakep. Biasanya suka pilek dan batuk, Cakep. makanya konsumsi herbal obat. Kalau saya pilihannya hanya jeruk. Pak Iqbal, kan di keterangan itu, Maaf, Bapak, nama dulu sama nama anak kelas berapa? nama saya Iqbal, putri saya ada udah di depan. Pertanyaannya mengenai kecerdasan soft skill itu kan tidak ada di rapor dan standar untuk anak itu kecenderungannya dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 16 baru selesai sekolah. Nah, namun setelah itu melakukan aktivitas lain seperti sosial atau mengajar dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sepakat banget dari tahu rahasianya untuk orang tua mengetahui sejauh mana kecerdasan software anak. Nah, pertanyaannya apakah bisa masuk ke dalam rapor meskipun tidak baku, cuma sebagai parameter dari jam 8 sampai jam 16 itu seperti apa, dan mungkin luar sekolah cara mengevaluasi atau memantau, karena keterangan Pak Iqbal itu kan banyak yang pintar secara hard skill atau akademik, tapi untuk takdir karirnya kurang melejit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya disimpan dulu ya, Bapak Muhammad Iqbal. Kita yang ibu-ibu satu lagi topik yang pertama. Silakan boleh angkat tangan yang. Oke, ini mohon Bu Widya yang depan. Sebutkan namanya, terus nama anak kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis, orang tua dari Ridho Trinidad kelas 2. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, bukan mengenai anak yang kelas 2 SD ini, tapi anak saya yang pertama sudah dewasa, umur 23 tahun. Bagaimana cara memberikan motivasi dan menunjukkan kepercayaan diri kepada anak yang sudah dewasa? Karena anak saya itu cenderung pendiam, tidak pernah bergaul, dan sepertinya mager banget untuk bergerak. Setiap hari hanya di kamar, tidak punya teman, dan teman-temannya teman-teman SMA dan jarang sekali bergaul. Jadi saya tanya
seperti itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kening yang pertama mungkin dua dulu ya, nanti kita masuk ke kening yang kedua. Oke, untuk narasumber silakan langsung pertanyaan yang pertama dari orang tua ya, Adawiyah berkaitan dengan rasio orang tua. Ketika mengetahui kecerdasan anak, kadang kita ketika tahu ketika guru itu membagian rapot hanya kecerdasan mungkin akademisnya aja yang bisa gitu, dominannya seperti Ya, itu. jadi sebenarnya soft skill ini lebih kepada leadership, kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu akan semakin matang kalau dia aktif di organisasi. Jadi libatkan dia di karang taruna, remaja masjid, apalagi yayasan, ya, OSIS, pramuka. Disitulah dia akan matang. Kenapa dia akan matang? Karena sana akan ada konflik. Yang namanya organisasi ada berantem-berantemnya kan? Pasti. Ada nggak enakannya, di situ ada insight-insight yang dia dapat. Jadi tidak mungkin anak itu matang kepemimpinan tanpa kalau hanya membaca buku aja bisa. Makanya guru-guru orang tua harus seimbang antara ekstrakurikuler sama kemampuan akademik. Banyak anak-anak kita pintar ujung-ujung jadi karyawan. Yang kita ingin ciptakan adalah pemimpin masa depan, pemimpin nasional. Kalau ibu bergetar sama kepemimpinan sekarang, ibu siapkan anak ibu. Betul nggak Bu? Ini beruntung kenapa nih begitu siapkan dari sekarang? Bagaimana mungkin anak kita belum cukup umur langsung masuk SMA? Jadi kita begitu. Maka jangan kita meniru gaya begitu. Kita harus menyiapkan anak kita dari sekarang. Matangin dia, siapkan mentalnya, fisiknya kuat, otaknya cerdas, mentalnya tangguh, akhlaknya mulia. Selama ini saya melihat kita selalu fokus di ujian nasional. Sekarang udah nggak ada nilai. Padahal ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di rapor. Dan ke depan coba seandainya syarat kelulusan itu adalah akhlak dan sabar, maka yakinlah orang berlomba-lomba mengirim anaknya di masjid. Tapi karena itu tidak menjadi standar ukuran kelulusan, akhirnya anak orang tua beramai-ramai mengirim anaknya ke bimbel. Ya, saya kasih tahu yang namanya kemampuan logika, matematika, fisika itu setiap orang berbeda-beda. Dipaksa progres dimanapun tetap segitu. Tapi namanya soft skill itu bisa dikembangkan. Demikian, terima kasih. Yang kedua tadi tentang berkaitan dengan beliau punya anak umur 23 tahun. Bagaimana cara motivasi anak yang mungkin sifatnya pendiam atau menyendiri seperti itu? maka mager ini salah satu penyebabnya karena kecanduan film atau game atau media sosial. Gak ada kata lain, harus ada program dari orang tua, ajak jalan, ya, ajak keluar. Kalau saya programnya kalau libur itu kami road trip. Road trip itu adalah terapi gadget dengan cara apa? Pergi keluar kota bersama-sama naik mobil, kadang-kadang naik bis. Situ akan ada interaksi, insight, wawasan. Ya, kemarin kami ke Sumatera seminggu perjalanan ke kali. Di situ akan ada muncul interaksi yang kuat antara keluarga. Jangan anak kita jago kandang doang. Ya, makanya yang punya kampung halaman berbahagialah. Bisa ngajak anaknya mudik. Yang gak enak itu kalau nggak punya kampung. Tapi bisa kita cari kampung yang lain. Saudara angkat atau kampung tetangga. Kenapa? Anak kita ini harus tahu Indonesia ini luas. Dia harus tahu dunia itu luas. Bahwa bumi Allah itu luas. Jangan berpikir sekarang banyak orang pengen rumahnya di Cikarang, ini rumahnya, ini kantornya, banyak begitu. Harusnya anak ini disiapkan jadi seorang perantau, hijrah. Siapa tahu jodohnya ada di Amerika, siapa tahu jodohnya ada di Arab. Kenapa enggak? Ini namanya sekarang dunia sudah global. Ya, jadi siapkan wawasannya, mentalnya dan gaul, ajak mereka berinteraksi, ajak mereka keluar. Dan memang anak remaja menghadapi proses di mana mereka mulai minder, kebingungan, namanya quarter life crisis. Mereka sedang mencari figur. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya buka termin yang kedua untuk satu penanya yang bapak-bapak dan satu penanya yang ibu. Kita yang ibu-ibu dulu ya. Oke, silakan. Sebut nama dan nama anaknya kelas berapa.
dan langsung ke pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Perkenalkan nama saya Sylvia. Saya seorang ibu dari anak saya kelas 4B. Biasa saya tinggal komunitas Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, sedikit cerita. Anak saya alhamdulillah Allah kasih dengan kehidupan yang berbeda. Dan ini menjadikan saya sebut kelebihan ya Pak. Karena apa? Karena dengan keunikan yang berbeda ini membuat saya dan suami saya mencari banyak ilmu untuk mengejar ketertinggalan ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana melatih rasa percaya diri karena sekarang anak saya mungkin posisinya sudah paham Pak dengan perbedaan pada anak saya. Yang kedua, apakah metode yang tepat, maksudnya bagaimana metode yang tepat untuk meningkatkan potensi anak seperti anak saya, maksudnya untuk kondisi anak yang spesial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, untuk ABK saya kira yang terpenting kita jangan terlalu obsesi yang terlalu tinggi. Yang utama kemandirian yang penting. Latih fokus kepada kemandirian pribadi, mengurus diri sendiri, menyiapkan mentalnya. Yang kedua juga jangan berhenti menyerah untuk melakukan terapi. Disinilah kesabaran para ibu, ya. Karena saya mendapati data anak-anak yang orang tuanya sabar mengikuti program terapi, itu anaknya bisa tumbuh sampai kuliah. Tergantung tingkat kekhususannya. Tapi ada anak yang sebenarnya ringan, tapi karena orang tuanya nggak sabar, tidak mau mengakui, tidak mau menerima, disitulah masalahnya. Jadi yang pertama ketika kita memiliki anak kebutuhan khusus, kita pertama jangan denial, kita harus ikhlas, kita harus menerima. Yang kedua, jangan berhenti lelah untuk bertanya, mencari tahu, untuk mengobati, menterapi. Ya, saya punya ponakan yang dia itu awalnya dicap sebagai ADHD, tetapi sekarang dihubungi tenang karena ternyata sampai ayahnya itu sampai berhenti kerja, dia setiap hari ngantar ke rumah sakit untuk terapi, dan akhirnya anaknya bisa seperti orang normal. Jadi pertama identifikasi dulu apa masalahnya, yang kedua tanya ada nggak intervensinya, programnya. Ya kalau bisa di Jakarta nggak ada ya harus di tempat lain. Saya punya teman yang dia dosen dari Riau, karena anaknya begitu, ternyata terapinya ada di Jogja, dia sampai pindah ke Jogja Paksejaan. Sampai seperti itulah pengorbanan orang tua. Jadi jangan malu, jangan gengsi, ikhlas menerima ini, dan yang terpenting fokus kepada kemandirian. Ya. Baik, bisa? Oke, nanti pertanyaannya karena masih banyak sekali yang mau bertanya. Oke, selanjutnya yang bapak-bapak. Oke, apa? Yang belakang, silakan berdiri. Yang, ya ini, ya silakan boleh berdiri. Sebutkan nama dan nama anak kelas berapa. Terus pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dari Muhammad Nafa A. Jadi menanyakan kebetulan saya istri berada di sini. Nanti punya orang tua dari kampung. Nah, ketika kita mati itu biasa seperti orang tua di sini. Saya sama nenek. Hanya saja ketika sama kakek dan nenek, mereka ini jadi lebih dimanja dari kita kan. Jadi yang tadinya bisa disiplin dan bisa diurut sama orang tua, jadi sering mereka segala macam. Nah ketika seperti itu, maaf, apa yang seharusnya kita sebagai orang tua lakukan? Misalnya mau mengintervensi, jangan ini juga enak karena orang tua sendiri, takutnya berlaku. Tapi dibiarin juga kita sendiri yang repot gitu. Mau masuk aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab? Ya, jadi ada pepatah mengatakan yang namanya kakek nenek itu lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya. Jadi kita pun nanti satu hari kalau punya cucu begitu juga. Jadi jangan bermasalah sama saya, itu hanya anggap saja bagi dinamika perkembangan anak.
Kenapa? Karena yang namanya kakek nenek itu kesepian. Ada teorinya namanya sindrom kehilangan sarang burung. Anak burung, induk burung yang biasa terbang ngasih makan anaknya, tiba-tiba anaknya dia bisa jadi makan sendiri. Maka si ibunya akan teriak-teriak. Begitulah orang tua kita. Begitu ada yang mau diasuh lagi, dia senang karena udah biasa suapin. Ya, jadi jangan dianggap itu merusak parenting, tapi itu anggap bagian dari pemahaman kita tentang bagaimana kasih sayang seorang ibu. Ya, apalagi di sini yang tinggal di rumah sama mertua, mohon maaf, jangan baper. Ya, satu hari Anda juga akan jadi mertua. Tidak ada ibu yang jahat. Yang ada ibu yang kehilangan anaknya, kesepian. Dia menuruni daya ingatnya, penurunan psikisnya menurun, maka dia perlu kasih sayang dan perhatian. Sering-sering dipuji, sering-sering diapresiasi, diajak jalan, sabar. Ini penting. Demikian. Baik. Jazakallah. Gimana Bu? Sudah cukup? Sudah cukup? Oh, kayaknya masih banyak. Oh, kayaknya untuk 2 penanya lagi nih, ya, 2 penanya lagi. Biar adil, nanti ya, bapak-bapak sama yang ibu-ibu ya. Oke, kita coba yang belakang. Oh, yang belakang Pak Reno, yang ya baju warna ibu-ibu dulu Pak Reno. Nah ya, ibu dulu belakang. Nah, ya. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Mega Ayu, orang tua dari Ibu Seja Felicia, kelas 1 Ar-Rahman. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara menangani anak yang masih dini untuk tidak merasa ketakutan yang berlebih? Semisal contoh, dia takut untuk di ruangan sendiri, ke kamar mandi sendiri, atau dia takut untuk tidur sendiri. Apa saya salah mendidiknya? Karena tidak dari kecil, tidak dari bayi memisahkan kamar, atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak kecil takut wajar, yang enggak wajar itu kalau orang udah tua penakut. Jadi setiap anak itu perlu proses. Makanya kenapa kita sering berantem sama anak, karena kita membandingkan diri kita yang udah tua sama dia yang baru lahir. Jadi kuncinya adalah ketika dia hari ini takut, maka kita harus punya program bagaimana nggak takut lagi. Harus latihan, harus dilatih, harus ada program. Ya, jadi penakut itu karena ada persepsi, mungkin tontonan, mungkin ada kata-kata, makanya harus dibetulkan, diubah dengan kenyataan. Ya, jadi menurut saya normal anak kecil penakut. Karena dari awal mungkin ada cerita-cerita yang mengubah persepsinya. Gimana agar nggak penakut? Maka dia harus dilatih. Ingat kan dulu waktu pramuka ada jurit malam ya? Nah, jurit malam itu melatih mental. Kalau di karate ada misalnya nggak suku, ada masuk got keluar got, disitulah latihan mental. Jadi nggak mungkin anak-anak penakut tiba-tiba bisa jadi pemberani tanpa ada intervensi, tanpa ada program. Demikian. Cuman kadang ada aja orang tua itu penyiksaan gitu. Baik, mungkin satu lagi yang ya. Ini mohon maaf bagi yang belum bisa ke kamar untuk bertanya. Oke, sekarang yang tadi ibu-ibu ya, sekarang kayaknya bapak-bapak ya. Oke, untuk ibu-ibu kayaknya nanti untuk pertanyaan disimpan tahun depan kayaknya. Oke, lanjut untuk yang bapak-bapak. Oke, yang di depan Pak Reno, silakan dikasihkan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, karena mungkin kesibukan dari narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Hidayat, orang tua dari Ibu Safia Pasifan. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita selaku orang tua bisa mengenali potensi anak. Karena kan dapat dikemungkinan ada anak yang memang memiliki sifat yang tertentu
sehingga orang tua tidak memiliki potensi itu seperti masih. Bahkan sejatinya setiap anak itu spesial. Pertanyaan yang diceritakan di survei kita bisa mengenali potensi anak, kemudian berhasil yang baik untuk memotivasi dia. Baik. Di dalam psikologi ada namanya tes minat dan bakat. Online juga banyak. Coba tes, kita dibawa ke psikolog untuk dites, diobservasi, nanti ketahuan potensinya. Yang kedua, lihat dari nilai raportnya, Pak. Mana yang paling mendominasi, mana yang paling tinggi, mana yang rendah. Itu kelihatan potensinya. Kalau anak kita ternyata nilai sejarah, PPKN, agamanya tinggi, itu seorang sosial. Tapi kalau fisika, kimia, matematikanya tinggi, berarti dia orang sains. Itu aja, sederhana begitu. Jadi kalau ada rezekinya, murah kok, hanya 200.000 atau 300.000, tes minat bakat anak untuk melihat potensi. Jadi dengan observasi bisa juga kita lihatnya anak kayaknya suka ngomong nih, cocok jadi lawyer. Oh ini anak pendiam, tapi rambut rutin. Biar bisa Kimianya bagus, biologinya cocok jadi dokter. Ya, dokter kan nggak perlu banyak ngomong juga, yang penting dia teliti. Oh ini anak punya jiwa kepemimpinan, bisa mengayomi. Oh ini cocok jadi guru. Ini anak dikit-dikit suka rambut cepat, garis, cocok jadi tentara. Sederhana, demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kayaknya sudah ya. Masih banyak kayaknya nanti. Nanti yang belum sempat nanti bisa DM, saya akan jawab melalui Instagram. Oke. Muhammad Iqbal PSI. Usai. Nanti di share lewat Monas nanti, takut belum tercatat nanti ya. Jadi mohon maaf bagi yang belum bisa tercover yang mau bertanya, bisa nanti tanyakan di lewat IG ya, gitu ya, lewat IG atau apa nanti insya Allah minta bantuan panitia untuk memberikan mungkin IG ke para wali murid. Baik, alhamdulillah mohon izin berdiri. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara pada seminar pendidikan Yayasan Al-Madani Kota Baru yang ke-15 alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yaitu Muhammad Bapak Iqbal SD bisa kita pahami sangat luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan nanti dalam mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi lebih baik dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik, sebelum saya tutup, ada beberapa poin yang mungkin sebagai rangkuman yang akan saya bacakan. Yang pertama, bahwa dalam mendidik anak perlu adanya komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang efektif, yang mampu menghasilkan yang namanya karakter dari anak. Terus yang kedua, setiap anak itu pasti mempunyai kecerdasan masing-masing dan tidak ada anak yang bodoh. Terus selanjutnya bahwa ketika mendidik anak perlu adanya penanaman tauhid, karena tauhid ini yang akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang terakhir bahwa utamakan konsekuensi dibandingkan dengan hukuman. Mungkin itu rangkuman pada seminar pendidikan kali ini. Sebagai moderator, karena mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekhilafan, baik itu kata ataupun perbuatan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan satu lagi pantun di sini, pergi ke pasar membeli minyak. Di jalan bertemu Pak Sabahat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada seminar pendidikan Yayasan Al-Madani Kota Baru tahun depan dengan narasumber dan tema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.